Putra pengacara ternama Sunan Kalijaga, Sean Farrell, menjadi korban bullying hingga dikeroyok oleh teman-teman sekelasnya. Sunan pun lantas bagikan video detik-detik Sean Farrell dianiaya di ruang kelasnya. Kemungkinan jadi korban perundungan siber, tapi ada kemungkinan juga malah jadi pelaku. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang dari kelompok kami mengangkat tema dari tindak cyberbullying. Nah, pada era digital dan teknologi modern seperti saat ini, internet dan media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Nah, namun di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, terdapat juga risiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tindak cyberbullying. Akibat dari berkembangnya teknologi digital pada saat ini membuat fenomena cyberbullying semakin marak terjadi. Tindakan cyberbullying dapat merusak kesehatan mental dan fisik korban. Bahkan dalam beberapa kasus juga berujung pada tindakan kekerasan dan bunuh diri. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban dan penanganan tindakan cyberbullying harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan survei dari Kemendikbud tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 26% siswa di Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying. Nah, dalam perspektif hukum Indonesia, cyberbullying diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Nah, dalam undang-undang tersebut, tindakan cyberbullying dianggap sebagai tindakan pidana dan pelaku bisa dikenakan sanksi hukum. Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Nah, meskipun sudah ada undang-undang yang melarang cyberbullying, namun tindakan tersebut masih sering terjadi dan banyak korban yang tidak melaporkannya. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan tentang prosedur pelaporan atau ketakutan akan stigma sosial yang menjadi ancaman atau balas dendam dari pelaku. Lalu, untuk melindungi korban cyberbullying, sebenarnya hukum Indonesia sudah memberikan perlindungan melalui berbagai aturan. Sebut saja pasal 16 UU ITE, di situ disebutkan bahwa penyedia jasa sistem informasi harus melindungi privasi penggunanya. Sedangkan pada pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa penyedia jasa sistem informasi tidak boleh memberikan informasi pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna. Nah, selain mengacu pada UU ITE tersebut, korban cyberbullying juga dapat meminta perlindungan kepada berbagai lembaga yang berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut dengan KPAI dan kepolisian. Bahkan KPAI juga telah membentuk unit pelayanan terpadu perlindungan anak yang khusus menangani kasus bullying termasuk cyberbullying. Nah, pada artikel ini kami sebagai penulis akan membahas mengenai tindak pidana pelaku serta perlindungan bagi korban cyberbullying dari perspektif hukum Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai undang-undang yang mengatur tindakan cyberbullying, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku, serta perlindungan yang diberikan kepada korban, termasuk prosedur pelaporan dan lembaga-lembaga yang dapat menangani dan memberikan perlindungan. Dengan mengetahui dan memahami perspektif hukum tentang cyberbullying, diharapkan kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah di dunia digital. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying berasal dari kata cyber yang berarti maya. Kemudian bullying berarti perundungan. Bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris, dari kata bull yang berarti banteng yang menyeruduk ke sana kemari. Kemudian dari bahasa Norwegia adalah mobbing atau mobbing, yaitu sekelompok yang terlibat di dalam kekerasan. Di Indonesia sendiri, bullying berarti perundungan, mengganggu orang yang lemah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang banyak. Kemudian jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik ini merupakan bullying yang paling menonjol dan paling mudah diidentifikasi. Bullying ini terjadi secara fisik seperti memukul, menendang, mencubit, dan menonjok serta melukai fisik korban. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal ini terjadi secara umum, seperti melalui komunikasi, hinaan, fitnah, dan sebagainya. Bullying verbal ini sering dianggap seperti candaan.
Selanjutnya, bullying relasional. Bullying relasional ini merupakan bullying yang sulit diidentifikasi, seperti pelemahan harga diri secara perlahan, pengucilan, dan tatapan sinis. Selanjutnya adalah cyber. Cyber ini terjadi melalui dunia maya, seperti kritik, konten sindiran yang negatif. Cyber ini sering disebut sebagai cyberbullying. Nah, cyberbullying sendiri merupakan sebuah bentuk dari perundungan atau tindakan intimidasi dengan menggunakan alat sebuah teknologi komunikasi. Kemudian jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama ada flaming. Flaming merupakan tindakan mengirim pesan dengan tujuan untuk memprovokasi, menghina atau mengejek seseorang. Selanjutnya ada harassment. Harassment merupakan tindakan mengirim pesan berantai dengan kata kasar, seperti biasanya disebut dengan perang pesan. Selanjutnya ada denigration. Denigration merupakan pencemaran nama baik. Ini cyberbullying yang paling umum dan paling sering dilakukan. Kemudian ada impersonate atau peniruan seseorang menjadi orang lain untuk mengambil keberuntungan. Selanjutnya adalah outing and trickery. Ini merupakan cyberbullying yang bertujuan untuk menyebarluaskan atau menipu seseorang. Selanjutnya ada exclusion. Exclusion merupakan tindakan mengecualikan seseorang dari sebuah grup online, seperti kick group. Selanjutnya, yang terakhir ada cyber stalking, yaitu adalah menguntit atau memata-matai korban sehingga korban merasa terganggu. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai penyebab dari cyberbullying. Apa sih penyebab dari cyberbullying? Yang pertama yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan salah satu dari penyebab terjadinya cyberbullying karena dampak dari berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi turut mengubah berbagai pola kehidupan dan lingkungan belajar. Selain itu adanya jaringan internet yang di dalamnya terdapat berbagai macam media sosial, ruang obrolan, games online, atau yang lain sebagainya menjadi sebagai sarana bagi banyak orang untuk saling berinteraksi di dunia maya. Dari interaksi yang melibatkan banyak orang tersebut, akan berdampak terjadinya konflik yang tidak dapat dihindari. Akan ada berbagai masalah yang timbul sebagai bentuk konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi. Dengan adanya jaringan internet ini dapat dijadikan sebagai alat atau sarana bagi orang lain untuk melancarkan tindak cyberbullying, baik di media sosial, games online, atau yang lainnya. Selanjutnya, penyebab cyberbullying yang kedua yaitu ketidaktahuan akan resiko hukum. Karena memiliki sifat yang tidak langsung, terkadang banyak orang yang belum mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang sudah melanggar hukum. Dan pelaku pun terkadang tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, mereka merasa bahwa apa yang mereka perbuat ini hanya sebatas ungkapan dari ekspresi diri. Tak sedikit dari mereka juga mengatakan bahwa apa yang mereka perbuat hanyalah gurauan semata. Penyebab cyberbullying yang terakhir yaitu melemahnya kontrol sosial. Melemahnya kontrol sosial juga merupakan faktor penyebab dari terjadinya cyberbullying. Dalam hal ini, kontrol sosial terbagi menjadi personal control dan social control. Dalam kontrol internal atau personal control merupakan bentuk kemampuan seseorang dalam menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kontrol internal dipengaruhi oleh diri kita sendiri dalam menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma. Sedangkan faktor eksternal atau social control yaitu bentuk kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga yang bersangkutan di masyarakat dalam melaksanakan norma-norma dan peraturan-peraturan yang menjadi efektif. Bahasan berikutnya yaitu dampak dari cyberbullying. Dampak yang pertama yaitu dampak psikologis. Pesatnya perkembangan teknologi berakibat terjadinya peningkatan dalam mengakses media sosial yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya cyberbullying. Serangan yang dilancarkan oleh pelaku melalui media sosial akan berakibat pada masalah psikologis yang serius, sehingga korban akan merasa rapuh dan merasa sendiri, serta akan menanggung dampaknya dalam kurun waktu yang panjang. Kasus bullying di Indonesia terjadi dalam ranah lingkungan pendidikan, dan banyak kasus terjadi dalam bentuk perundungan fisik seperti itu. Di Indonesia sendiri, kasus perundungan belum secara jelas dan menyeluruh adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah tersebut atau perundungan fisik tersebut, sehingga aturan yang dapat
dijadikan acuan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PA. Dalam pasal 54 Undang-Undang PA tersebut menyatakan bahwa anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya yang berada di lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang PA yang menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lainnya. Oleh karenanya, sesuai dengan pasal-pasal di atas yang dijelaskan, yaitu pasal-pasal mengenai Undang-Undang PA, seseorang yang telah melakukan tindakan bullying dalam bentuk kekerasan fisik, pelaku tersebut dapat juga dikenai dengan sanksi sesuai dengan beberapa pasal terkait bullying atau perundungan fisik tersebut yang tertera dalam KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai sanksi-sanksi tindakan bullying tersebut, diantaranya yang pertama yaitu pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan. Jadi di sini para pelaku bullying dijerat dalam pasal KUHP yang pertama, pasal 351. Di dalamnya terdapat isi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau jika mengakibatkan meninggal dunia, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Seperti itu. Jika perundungan fisik mengarah kepada ranah tindak penganiayaan. Kemudian yang selanjutnya, para pelaku bullying juga bisa dijerat dalam pasal KUHP pasal 170 KUHP. Ini pasal kedua yang bisa menjerat para pelaku bullying tentang pengkeroyokan. Seperti itu. Di dalamnya berisi barang siapa yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Seperti itu. Kemudian lagi ada isinya dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka. Kemudian selanjutnya yaitu para pelaku bullying juga bisa dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Di sini dalam pasal 300 KUHP, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Seperti itu. Kemudian yang di dalam pasal 311 KUHP berisi jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Hai, bareng aku Nabila Fadia. Jadi di sini aku akan membahas atau menjelaskan tentang perlindungan hukum apa aja yang diberikan kepada korban cyberbullying ini. Nah, sebelum kita bahas ke intinya, maka sebelum itu aku akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam perlindungan hukum di Indonesia. Jadi perlindungan hukum itu ada 2 macam ya teman-teman. Yang satu preventif dan yang kedua adalah represif. Nah, perlindungan hukum yang pertama nih, preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya perbuatan hukum guna untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum. Itu seperti pembentukan undang-undang, pembentukan peraturan, dan sebagainya. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya perbuatan hukum atau pelanggaran hukum. Sehingga dalam pemberian perlindungan ini memerlukan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian masalahnya, seperti pemberian hukuman pidana, baik pidana pokok, pidana tambahan, maupun pidana bersyarat. Seperti apa tuh, Hayu? Seperti pemberian sanksi, pemberian denda, pemberian kurungan, penjara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perlindungan hukum apa aja yang dapat diberikan kepada korban cyberbullying ini. Yang pertama yaitu ada
PP nomor 35 tahun 2020, perubahan atas PP nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Sebagaimana di dalamnya itu menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental atau mengalami kerugian ekonomi akibat dari perbuatan hukum tersebut, perbuatan hukum atau pelanggaran hukum. Dan sebagaimana di dalamnya itu para korban bisa mendapatkan kompensasi dan restitusi atau bisa mendapatkan bantuan yang berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial. Dan yang kedua ada UU nomor 19 tahun 2016, perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Sebagaimana UU ini itu dibentuk untuk memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat pada pasal 4 undang-undang ini ya. Nah, yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sebagaimana pada pasal 4 di sini, undang-undang ini tuh dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan proses peradilan pidana sehingga saksi dan korban dapat mengajukan haknya untuk memperoleh perlindungan atas keamanan. Bisa dilihat pada pasal 5 Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, karena tadi udah dijelaskan macam-macam perlindungan hukum dan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying, sekarang yang menjadi pertanyaan, lembaga mana saja sih yang dapat memberikan perlindungan tersebut? Oke, aku jelaskan ya. Jadi lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying itu ada 3 lembaga berikut. Ya, yang pertama ada LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan yang kedua ada Layanan Aduan Konten dari Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informasi, dan yang ketiga merupakan aparat penegak hukum setempat atau polisi. Jadi buat kalian yang mendapatkan perilaku kurang menyenangkan atau cyberbullying di dalam dunia media sosial, kalian bisa melaporkannya dan minta perlindungan hukum kepada pihak-pihak tersebut ya.